sekarang kita simulasikan bahwa tiba-tiba daya dari PLN atau arus dari PLN mati ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simulasikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa ada perpindahan nih teman-teman nih. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer, balik lagi di channel gua, channelnya Engineer TV. TV-nya para engineer semua. Nah, di sini gue mau membahas tentang electrical, yaitu tentang sistem rangkaian ATS. Nah, di ATS kali ini gue hanya menggunakan satu buah relay. Nah, jadi relay ini dia mendapat incoming dari power PLN dan power genset. Oke, jadi gue jelasin aja nih, udah ada gambar rangkaiannya. Oke, jadi yang atas ini teman-teman, ini adalah genset ya. Ini incoming genset, fasa dan netral ya. Jadi F ini fasa, ini netral. Kemudian yang di bawah ini adalah incoming dari PLN ya, perusahaan listrik negara. Oke, jadi gue menggunakan dua buah MCB sebagai pengaman. Ini yang sebelah sini nih ada MCB. MCB ini teman-teman lihat ya, ini saya ambil dari PLN sumbernya. Kemudian di sebelahnya ini saya mengambil dari genset. Oke, jadi rangkaian ATS itu kan perpindahan ya teman-teman ya. Perpindahan power. Nah, jadi yang PLN ini saya connect ke NO ya, NO-nya si relay. Sedangkan genset ini saya connect ke NC-nya si relay. Oke, jadi untuk power fasa dan netral itu untuk genset itu saya connect untuk normally close-nya di relay. Sedangkan untuk PLN-nya itu saya connect di normally open-nya ya. Nah, kemudian ini kan ada lampu L2 ya, dan ini L1. Jadi lampu indikator ini berfungsi ketika power yang masuk itu dari mana ya teman-teman ya. Jadi yang sedang mengaliri arus itu dari sisi PLN atau sisi genset. Jadi saya nambahkan lampu indikator. Jadi untuk mengetahui ya teman-teman ya. Nah, jadi kan kalau kerja relay itu kan dia memanfaatkan sistem kerja elektromagnet ya teman-teman ya. Jadi yang dihasilkan dari si kumparan lilitannya konduktor ya teman-teman ya. Nah, pada saat si PLN ini dinyalakan, maka yang nantinya menyala itu adalah si kontak 6 dan 10 ya teman-teman. Jadi yang tadinya NC dia akan berubah menjadi NO ya teman-teman. Nah, jadi kan akan menimbulkan medan magnet ya teman-teman ya, ketika si kumparannya ini diberikan tegangan. Nah, maka medan magnet ini nanti akan menarik si kontak-kontak si NONC-nya ini teman-teman ya. Oke, ini udah saya gambarin teman-teman ya. Jadi ketika nomor 2 dan 7 ini mendapatkan tegangan, maka si lilitan yang ada di dalam relay dia akan berubah ya. Untuk kontak-kontaknya akan berubah menjadi yang tadinya NO akan berubah menjadi NC, sedangkan NC akan berubah menjadi NO. Oke, jadi ini adalah load atau beban ya teman-teman. Nah, sekarang ini udah ada gambar rangkaiannya. Sekarang saya praktekin aja ya, saya terminasi di lapangannya. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, oke, ini udah ada aksesoris rangkaiannya yang nanti akan digunakan. Jadi ada dua buah terminal blok netral. Ini yang sebelah kiri ini gue bagi. Ini untuk sisi area genset. Ini terminal blok netral. Ini incoming dari atas. Ini jadi dua buah MCB yang tadi gue bilang. Oke, yang sebelah kanan ini adalah punya PLN ya teman-teman ya. Nah, ini adalah satu buah relay yang tadi gue bilang. Oke. Nah, jadi yang nomor 10 sama 9 itu yang di sini output yang menuju ke lampunya atau bebannya teman-teman. Jadi ini load ya, load yang menuju ke beban. Nah, yang ini incomingnya nih, yang 2 sama 6 ya, terus 5 sama 1 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah lampu indikator untuk menandakan bahwa power mana yang sedang digunakan ya, genset atau PLN. Oke, jadi rangkaiannya kan seperti ini teman-teman. Sekarang kita rangkai aja. Nah, oke, ini udah dimasukin ya. Ini jadi tegangan netral ini dari PLN yang sebelah kanan, sedangkan ini yang genset ya. Ini kalau untuk genset sendiri dia menggunakan kabel hitam. Teman-teman bisa lihat ya, sedangkan yang untuk PLN dia menggunakan kabel warna merah ya. Nah, oke, sekarang kita plug-in dari jalur PLN nih MCB
ke nomor 6 si kontak relay ya. Dari sini ke nomor 6. Nah oke, ini udah gue plugin dari MCB yang PLN ke nomor 6 ya. Nah kemudian yang dari 6 ini, oke, ini kita jumper aja ke nomor si 13 ya, atau nomor 2 si kontak coilnya ini teman-teman. Oke, ini udah ada kabelnya, kita plugin. Nah oke, udah gue plugin ke nomor 13 ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita jumper aja nih, sama aja, mau dari nomor 6 bisa, mau dari MCB nya bisa. Oke, kemudian yang netralnya sekarang kita jumper dari plugin ya, dari PLN sini ke nomor 14 ya teman-teman ya, atau nomor 7. Oke, ini udah kabelnya. Sekarang kita plugin. Nah, ini udah gue plugin. Nah, terus kemudian kita plugin yang dari si ini ke PLN ya, dari MCB kita masukin ke power PLN nih, yang ini ya teman-teman ya. Oke, ini kabelnya kita gabungin aja nih. Nah, oke, kemudian sekarang kita plugin yang netralnya ya teman-teman ya, karena kan si lampu indikator ini membutuhkan netral ya teman-teman ya. Jadi kita plugin dari sini terminal blok menuju ke pilot lamp si netral ya teman-teman ya. Oke, ini udah kabelnya. Sekarang kita plugin aja. Nah oke, udah gue plugin ya, yang dari terminal blok netral ini ke lampu indikator pilot lamp. Sekarang di sisi PLN udah kita connect semua. Sekarang tinggal sisi genset ya teman-teman ya. Dari MCB output ini menuju ke nomor ya teman-teman ya, menuju ke nomor 2 NC ya teman-teman ya. Jadi yang genset ini kan normally close, sedangkan yang PLN ini kan normally open ya. Jadi kita plugin aja nih dari MCB output ini menuju ke nomor 2 NC ya teman-teman ya. Oke, ini udah gue selesai ya, udah gue plugin yang dari MCB output ini menuju ke nomor 2 terminal relay ya. Nah sekarang kita jumper aja nih yang dari sini menuju ke lampu indikator. Nah fungsinya itu kan untuk mengetahui jika si arus itu udah masuk ya teman-teman ya. Jadi ini indikasi ya, lampu indikator genset ini ya teman-teman. Kita plugin dari MCB outputnya ini ya. Nah oke, ini udah gue plugin yang dari MCB output ini menuju ke genset ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal si netral ini ya teman-teman ya, menuju ke lampu indikator ini ya. Oke, ini udah kabelnya. Sekarang kita connect, kita plugin aja nih dari terminal blok yang si netral genset menuju ke lampu indikator ya teman-teman ya. Nah oke, jadi kan udah di connect untuk lampu indikatornya atau pilot lampnya udah di connect ya teman-teman ya. Untuk MCB nya juga udah di connect semua. Relaynya berarti tinggal si netral nih teman-teman ya, relay dari PLN sama relay dari genset. Sekarang kita connect dulu relay dari genset teman-teman ya. Ini udah kabelnya, kita plugin aja nih langsung. Oke, dari genset itu kan berarti nomor 1 ya teman-teman ya, nomor 1 yang di relay ya teman-teman. Kita pasang ke terminal bloknya si genset ya teman-teman. Udah gue plugin ya teman-teman ya, yang dari nomor 1 ke genset. Nah ini udah gue plugin ya, yang dari genset ke relay nomor 1 ya teman-teman ya. Sekarang yang dari sisi PLN kita plugin lagi dari nomor si 5 menuju ke terminal blok netral ya teman-teman ya. Oke, udah gue plugin ya, jadi ini kan udah semua nih teman-teman nih. Sekarang tinggal outputnya menuju ke beban nih teman-teman nih, dari si relay ini menuju ke beban lampu ya. Jadi ini lampu ya teman-teman, contohnya bebannya kita menggunakan lampu saja. Nah dari nomor 9 ya teman-teman, ini kan outputnya si netral nih teman-teman, 9 ini ya. Nah 9 ini kita plugin ke terminalnya si fitting lampu ya. Oke, udah gue plugin. Nah sekarang berarti kan tinggal nomor si fasanya ini teman-teman nih, fasa yang ke menuju beban ya teman-teman ya. Nah jadi dari nomor 10 kita plugin aja ke terminal si fitting lampu ya teman-teman. Nah oke, ini udah gue plugin juga ya nomor 10 ke outputnya teman-teman ya. Sekarang ini udah selesai rangkaiannya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita melakukan simulasi
alangkah lebih baiknya kita coba dulu menggunakan multitester. Agar apa? Agar kita mengecek bahwa tidak ada terjadinya short circuit ya teman-teman ya, untuk instalasi ini. Nah, ini panahnya kita tunjukkan ke ohmmeter, kemudian kita bikin untuk suara ya teman-teman ya. Kita tes dulu ini. Nah, ini berarti normal ya teman-teman ya, maksudnya ini bisa bekerja ya multitesternya. Kalau ada bunyi seperti ini berarti ada yang short. Sekarang kita tes untuk rangkaian si PLN ya teman-teman ya, fasa dan netralnya. Nah, ini aman ya, nggak ada bunyi berarti aman. Sekarang untuk gensetnya, nah ini juga aman ya teman-teman ya, nggak ada bunyi. Nah oke, jadi kan tadi kita udah menggunakan multitester ya untuk mengecek instalasi kita ya, bahwa instalasi kita ini tidak ada terjadinya short circuit ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah bisa disimulasikan atau sudah bisa diuji coba. Oke, sekarang kita uji coba ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya uji coba. Sekarang ini sisi PLN ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini PLN ya teman-teman, bisa lihat. Ini di test pen saya menyala ya, bahwa incoming ini ada ya, sedangkan genset ini kan belum masuk ya teman-teman ya, belum ada power. Nah oke, jadi kenapa sih lampu atau beban ini menyala? Karena ini PLN kan kita connect ke sisi NO ya teman-teman ya, di relaynya. Nah untuk pasanya itu kan kita connect di terminal 6 ya, di sininya. Nah untuk netral itu kan nomor 5 ya teman-teman ya. Jadi si 13 dan 14 ini atau 2 dan 7 ini teman-teman ya, dia udah mendapatkan si power 220 dari sisi PLN. Nah otomatis kan yang nomor 5 dan 6 itu kan berubah menjadi NC ya teman-teman ya, karena dia si coilnya ini udah mendapatkan tegangan 220 volt dan dia kan bekerja ketika mendapatkan tegangan ya, maka dia akan menjadi elektromagnet ya teman-teman ya, dan akan menarik si kontak-kontaknya itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita simulasikan bahwa tiba-tiba daya dari PLN atau arus dari PLN mati ya teman-teman ya. Nah sekarang kita simulasikan. Nah teman-teman bisa lihat ya, bahwa ada perpindahan nih teman-teman nih. Nah teman-teman bisa lihat, untuk arus PLN udah hilang ya teman-teman ya. Nah sekarang yang ada hanya arus dari si genset. Oke, lampu indikatornya kan menyala ya teman-teman ya. Jadi si genset ini kan di NC ya teman-teman ya, otomatis dia langsung manggil ya teman-teman ya. Tapi dia ada delay teman-teman ya, ada sedikit delay tadi. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masukin lagi nih PLN teman-teman ya. Tuh. Nah untuk PLN ini kan di NO ya teman-teman ya. Jadi si 13 dan 14 itu dia udah mendapatkan tegangan 220 volt. Nah maka dia akan menjadi elektromagnet ya teman-teman ya. Nah jadi coil itu kan si kumparan dialiri si tegangan ya, maka dia akan berubah menjadi elektromagnet dan akan menarik si kontak-kontaknya si NO atau NC ya teman-teman ya. Oke, jadi PLN itu saya connect di NO, untuk genset itu saya connect di NC ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah coba sekarang kita tes lagi nih, ketika si power PLN nya ini hilang ya teman-teman ya, maka apa yang terjadi teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman lihat ya, bahwa ada perpindahan nih teman-teman nih, genset ya teman-teman ya, running ya. Nah oke, jadi kan tadi udah saya jelasin ya, yang tadi di lapangan ya teman-teman ya, yang tadi saya terminasi. Sekarang yang si animasinya nih teman-teman ya. Nah jadi ini kan, nah oke, tadi sudah jelasin ya teman-teman ya, yang terminasi saya. Sekarang saya ngejelasin yang si dari animasi ini teman-teman ya. Nah oke. Nah sekarang, nah tadi kan udah saya jelasin ya teman-teman, yang dari terminasi saya teman-teman ya. Sekarang saya ngejelasin dari sisi simulasi nih teman-teman. Nah kalau simulasi saya kan kayak gini ya. Jadi ini ketika si power dari PLN teman-teman bisa lihat nih, yang arah panahnya ini fasa dengan netral ya teman-teman. Jadi yang garis warna merah ini adalah arus yang sedang masuk teman-teman ya. Jadi ini dia melewati MCB, kemudian masuk ke kontak si relay nomor 6.
Nah, kemudian outputnya itu langsung ke 10 ya, dan menuju ke load. Nah, ini kan coilnya sedang bekerja teman-teman ya. Dan lampu 1 atau indikasi bahwa si power PLN udah masuk ya teman-teman ya. Jadi ini kan nomor 6 ini NO ya teman-teman. Kenapa dia bisa berubah menjadi NC? Karena si coilnya ini udah mendapatkan tegangan 220 ya teman-teman ya. Yang dimana dia si lilitan ini dialiri oleh si tegangan dan akan berubah menjadi elektromagnet ya teman-teman ya. Lalu kemudian dia akan menarik si coilnya si nomor 6 ini menjadi NC ya teman-teman. Nah, sama ini yang NC ini berubah menjadi NO ya teman-teman. Jadi dia mutusin si NC ini teman-teman. Dan menghubungkan ke nomor 6 ya. Oke, jadi ini dari si PLN. Sekarang saya simulasikan bahwa arus dari PLN itu menghilang atau blackout ya teman-teman. Nah, kalau menghilang kan kayak seperti ini teman-teman. Ini nih arusnya kan seperti ini. Yang di atas ini kan si genset. Nah, ini yang masuk dia melewati MCB, terus di jumper ke lampu 2 nih, bahwa si power genset udah masuk ya teman-teman ya. Dan nomor 2 ini berubah menjadi NC ya. Kembali ke awal karena si coilnya ini udah nggak dapetin tegangan lagi teman-teman ya. Jadi dia udah nggak bekerja lagi nih si coilnya ini. Nah, sekarang saya simulasi ini biar teman-teman makin paham ya. Teman-teman lihat tuh. Nah, ngalir dong. Si genset ini masuk, ini netral juga masuk ya. Dia melewati MCB teman-teman ya. Karena MCB ini udah NC ya, normally close. Dia masuk kemari ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih juga masuk nih ke lampu indikator ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih. Maka setelah ini udah masuk, maka lampu indikator dengan load ini dia masuk secara berbarengan ya. Si lampu indikator ini mengasih tahu atau memberi informasi bahwa si power genset sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, ini juga nih yang genset ini dikonek di NC semua ya teman-teman ya, mau fasanya maupun netral. Nah, untuk si netral ini dikonek di nomor 1 si kontak relay ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa sounding aja di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, paling gitu aja dari saya. Salam engineer.